Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala ar-rawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Fa futiha lahuma falamma khalasa fa idza fiha Adam alaihi salam wa huwa abul bashar kahayatihi yawma khalaqahu Allah ta'ala ala suratihi tu'radu alaihi arwahul anbiya wa dhurriyyatihi al-mu'minin fayaqulu ruhun tayyibatun wa nafsun tayyibatun ij'aluha fi illiyin thumma tu'radu alaihi arwahu dhurriyyatihi al-kuffar fayaqulu ruhun khabisatun wa nafsun khabisatun ij'aluha fi sijjin wa ra'a an yaminihi aswidatan wa baban yakhruju minhu rihun tayyibun wa an shimali aswidatan wa baban yakhruju minhu rihun khabisatun muntinatun fa idza nadhara qibala yaminihi dhahika wastabshar wa idza nadhara qibala shimali hazina wa baka. Salam alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam faradda alaihi salam thumma qala marhaban bil ibni salih wan nabi salih faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam man hadha ya Jibril qala hadha abuka Adam wa hadhil aswidatu nasimu banihi fa ahlul yamin minhum ahlul jannati wa ahlus shimali minhum ahlun nar fa idza nadhara qibala yaminihi dhahika wastabshar wa idza nadhara qibala shimalihi baka wa hazin wa hadzal bab alladhi an yaminihi babul jannah idza nadhara min man yadkhuluhu min dhurriyyatihi dhahika wastabshar wal bab alladhi an shimalihi babu jahannam idza nadhara man yadkhuluhu min dhurriyyatihi baka wa hazin thumma madha hunainatan fawajada akilir riba wa amwalil yatama wa zunata wa ghairahum ala halatin syani'atin binahwi ma taqaddama wa asna thumma sa'ida ila sama'is tsaniyah fa futiha lahuma maka dibukakanlah bagi mereka keduanya, maksudnya Rasulullah dan malaikat Jibril, pintu langit yang pertama. Falamma khalasa, maka ketika sudah melewati akan pintu langit, fa idza fiha Adam alaihissalam. Nah, yang pertama ditemui oleh Rasulullah, oleh Nabi kita adalah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam di langit pertama. Di langit kedua Nabi Yahya, Nabi Isa dengan Nabi Yahya. Langit ketiga Nabi Yusuf. Langit keempat Nabi Idris. Sambil dihafal lah. Langit kelima Nabi Harun. Langit keenam Nabi Musa. Langit ketujuh Nabi Ibrahim. Ingatlah. Langit pertama Nabi Adam. Langit kedua Nabi Isa dan Nabi Yahya berdua. Langit kedua berdua. Yang lainnya satu-satu aja. Langit ketiga Nabi Yusuf. Langit keempat Nabi Idris. Langit kelima Nabi Harun. Langit keenam Nabi Musa. Langit ketujuh Nabi Ibrahim. Nah. Kalau ya Nabi kisah ke rumah kata Nabi kisah. Ngisahkan cucu. Ada gak nang salah kalau tuan gurunya sudah nih ceramah pengajian. Naiklah Nabi kita beserta Jibril ke langit pertama. Di langit pertama bertemu dengan Nabi Musa. Oh iya kan salah sudah. Jadi ada nang protes jamaahnya nang tahu salah Ustaz. Langit pertama itu Nabi Adam. Boleh jak lebih jalanan Nabi Musa sekali-sekali ke langit pertama aja. Kada hakon kalah. Mailangi datunya ya. Itu tuan guru pangarasan ngaran. Wa huwa abul bashar. Nabi Adam itu abul bashar. Adapun Nabi kita adalah abul arwah.
Jadi di langit pertama itu terjadi peristiwa besar, pertemuan antara Abul Bashar dengan Abul Arwah. Apa artinya Abul Bashar, Abul Arwah? Abah, Abul Bashar, abah daripada tubuh kita. Adapun Rasulullah itu abah daripada roh kita. Nabi Adam abah daripada tubuh kita, awak kita. Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abah kita dari segi roh kita. Untung ada gitu nah. Beisian abah dua. Abah tubuh, abah roh. Kedua-duanya orang mulia, Nabi Adam lawan Rasulullah. Yang tinggal disyukuri aja lagi nikmat dengan nikmat memandang awak kita. Katanya Nabi Adam, darah daging Nabi Adam. Banyu pula di laut, lah banyu di laut, lalu digayung pakai ember. Lalu karena dari ember itu pulang diambil sagayung. Lalu dari gayung itu kita ambil secangkir, segelas. Dari gelas itu pulang kita tuang ke piring. Dari piring itu kita ambil sesendok. Berapa kali pindah sudah? Banyu nang di sendok ini banyu apa? Banyu laut. Yalah. Artinya sejauh apapun kita lawan Nabi Adam, ini darah, ini daging, ini tulang, ini adalah darah daging Nabi Adam alaihissalam. Nah tinggal kan kita kemana membawa darah daging kita ini? Apa nang menyenangkan Nabi Adam atau nang menyedihkan Nabi Adam? Makanya di sini Nabi kita karena melihat Nabi Adam kadang-kadang tertawa, kadang-kadang menangis, melihat orang nang taat senang hati jadi tertawa, melihat orang nang maksiat, orang nang kafir sedih. Abah melihat anak dua ikung, yang saikung rajin menuntut ilmu, rajin beribadat, senang kada hati abah, hati mama. Nang saikungnya maksiat saja, kada mau beribadat, sedih. Kenapa? Karena anak ini adalah darah daging abah, darah daging mama. Kayak itulah juga Rasulullah. Abul Bashar kahayatihi yauma khalaqahu Allah taala ala suratihi. Keadaan Nabi Adam itu, ujar Nabi, kahayatihi yauma khalaqahu Allah, keadaannya itu seperti hari diciptakan oleh Allah. Jadi pertama diciptakan oleh Allah, ditampak oleh Allah, bentuknya kayak itulah, kada mengalami perubahan. Tingginya 70 hasta, tingginya 70 hasta. Sahasta itu saya ini nah, dari ujung jari ini nah sampai siku sahasta kali 70. Kalau 1,5 meter dari sini ke sini berarti 35 meter tingginya. 2 tumbang nyiur. Tertinggi pada kubah Masjid Kapuh sedikit. Barataan karena kita bila ke surga kayak itu. Nah, jadi ini nang halus-halus awak ditatawakan orang, tenang aja ikam, tenang aja. Kayaknya bila aku ke surga tahu ikam. Tinggiku kayaknya di surga 35 meter. Jadi ini biar aja dulu kada bapak nang halus-halus bangun pada akan orang macam-macam di galeri orang lah. Ini kehalusan. Pada akan orang butol panile. Padahkan orang bilungka tikut macam-macam istilah orang menghina akan nang awak halus. Ayo sabar aja galuh hai. Kayaknya bila ke surga. Amunnya sudah awak genal 35 meter. Kira-kira nang lainnya genal aja kalau pakakas nang lain dah. Artinya kepala genal juga. Hidung genal juga. Pokoknya napa aja. Jadi biar aja pin asa halusan di koin aja, ini kainnya disuruh beganal aja. Termasuk lalakian gitu juga, asa halus ini kainnya kan disuruh gak anak tahu andi kok kayak apa.
Pokoknya guguling kalah tah. Ini apakah tunjukkan apakah kayak guguling pagalangan kah? Nah lalu diantaranya nang dilihat Nabi tu'radu alaihi arwahul anbiya wa dzurriyyatil mu'minin. Nabi-nabi apabila meninggal, orang beriman apabila meninggal itu rohnya itu dinampakkan, diperlihatkan kepada Nabi Adam. Jadi kita kayaknya bertamuan lawan Nabi Adam. Apabila sudah meninggal, roh kita itu pertama sesudah melewati pintu langit pun akan bertemu dengan Nabi Adam. Maka Nabi Adam, kata-kata Nabi Adam ketika roh nang meninggal itu daripada nabi-nabi, daripada orang soleh, orang beriman, kata-kata sidin apa? Ruhun thayyibah wa nafsun thayyibah. Ini adalah roh nang baik, nafsu nang baik, diri nang baik. Ij'aluha fi illiyin, taruhlah di illiyin. Illiyin itu adalah tempat rohnya orang-orang beriman. Illiyin ngaranna. Illiyin. Ulun masih halus lagi lah, masih kekanakan sekitar umur kurang lebih 10 tahun atau kurang dari 10 tahun lah. Karena ulun pagi-pagi besukan itu melihat mama ulun menangis, bangun guring menangis. Lalu mama tuh betakun, ya abah betakun kenapa mau menangis? Ulun dia tak mimpi bertamu kakak tuh masuk kakak sidin tuh julak ulun aja aripin di belakang ulun kuban. Kami bertamu lawas sudah meninggal sidin, sudah meninggal dan sanak sidin beberapa bulan. Apakah pian lawas benar meninggalkan tuh anak pian halusnya anak sidin ada nang di dalam parut lagi waktu itu saya kong. Yang lain yatim berapa ikong saling banyakkan yatim tinggalkan. Anak pian halus kayak apa keadaan pian ini? Alhamdulillah ujar kakak tadi, aku sekarang berada di surga Iliyin. Lalu mama ini kan kada tahu. Jadi ulun tuh berkesan ingat gitu tuh. Jadi lalu betakun, aku berada di Iliyin. Lalu betakun dan abah itu tadi nang jadi ulun kagak nang tuh. Napa maksudnya Iliyin itu tadi kayak gitu. Oh jadi dikisahkan abah Iliyin itu tempat rohnya orang-orang soleh, tempat rohnya orang-orang beriman. Ujar guru sakumpul Haji Muhammad Arifin itu salah satu daripada wali Allah Ta'ala. Biasa juga duduk di dalam kubah tuh satu mat, duduk di situ. Duduk benar aja tuh. Dulu suka baina yadai waliyin lillah kahal bisyatin atau kasyajji baydatin khairun laka min an ta'budallah hatta tanqati'a irban. Dan kita bongkos boleh aja, bongkos Jawa kemana-mana tuh, ke Jawa boleh aja. Ada aja nang di kampung seorang misalnya orang kapuh seorang nih, orang kapuh nih. Setahun sekali kada biasa empat duduk di situ. Gasan kita juga kadang nang sidin insyaallah tuh kada memerlukan yasin kita, kada memerlukan tahlil kita sidin sudah nyaman aja kita nah. Duduk di dekat wali-wali Allah Ta'ala itu sesaat itu lebih banyak pahalanya daripada ibadat kita seumur hidup. Hayyan kana dzalikal wali au maitan. Nang hidup kan nang mati kan sama. Karena wali-wali itu kada mati. Wali-wali itu tetap hidup di dalam kuburnya. Cuma ketika kita kada tahu kelebihan kayak itu di kampung-kampung masing-masing ada juga tuh insyaallah tuh ada aja tah. Bila sudah tahu kayak itu tuh rajin duduk di situ. Tempatnya di mana tadi ngarannya Iliyin. Mudahan kita tak kumpul di Iliyin. Sebelum hari kiamat mahadang di situ satu tempat ngarannya Iliyin. Nah kemudian sumatu radu alaihi arwahu dzurriyyatil kuffar, nang kafir nang ahli maksiat pun apabila mati rohnya
disinggah juga, disinggahkan dulu, dinampakkan kepada Nabi Adam, karena memang anak cucu Sidin juga. Lalu berkatalah Nabi Adam, fayaqul ruhun khabisah, ruhun khabisah, ini roh nang jahat, wa nafsun khabisah, diri yang jahat, ij'aluha fi sijjin, tempatkanlah dia di dalam sijjin. Sijjin itu adalah tempat rohnya orang-orang kafir, orang-orang jahat. Mudah-mudahan kita dipelihara Allah dari tempat itu. Wara'an yamini aswidatan wa baban. Kemudian Nabi kita melihat di sebelah kanan Nabi Adam, aswidah, banyak situ manusia, wababan, dan ada pintu. Jadi melewati pintu, ada pintu, di sebelah pintu itu kelihatan aja situ banyak orang. Lalu dari pintu itu yakhruju minhu rihun thayyibah, keluar bau, datang dari pintu itu rihun thayyibah, bau nang sangat harum. Kemudian wa'an shimalihi, di sebelah kirinya Nabi Adam itu ada juga pulang aswidatan wababan yakhruju minhu rihun khabithatun muntinah. Ada pintu, di balik pintu itu kelihatan juga, pintunya terbuka, kelihatan banyak orang, tetapi keluar dari situ bau busuk luar biasa. Lalu apabila Nabi Adam menoleh ke kanan melihat pintu nang keluar bau harum tadi, dan di situ banyak orangnya, bahika wastabsyar, maka senang hati Nabi Adam dan tersenyum, tertawa, sedih gembira. Kemudian apabila menoleh ke kiri, maka menangis dan sedih. Nah itulah nang dilihat oleh Nabi kita. Lalu ditanyakan kepada malaikat Jibril, siapa itu dan apa sebenarnya peristiwa ini. Nabi kita pertama fasallama alaihi, Nabi mengucap salam, faradda alaihi salam, lalu menjawab salam. Wa qala marhaban bil ibni salih wan nabi salih. Selamat datang wahai anakku yang saleh dan nabi yang saleh. Maka berkata Nabi kita, man hadza ya Jibril, siapa ini wahai Jibril? Qala hadza abuka Adam, ini adalah ayah engkau, ayahmu dari segi napa tadi, dari sisi jasmani, tubuh, abah. Tetapi kalau dari segi roh, Nabi kita nang abah. Makanya di antara, kalau di dalam nang panjang itu riwayat hadisnya ada di antara perkataan Nabi Adam, anta ibni suratan wa abi maknan. Engkau itu anta ibni, engkau itu anakku kalau secara rupa zahir, tetapi kalau secara makna batin engkau ini adalah abahku, ujar Nabi Adam lawan Nabi kita. Siapa ini wahai Jibril? Qala hadza abuka Adam wa hadzal aswidah, dan itu kumpulan orang nang banyak adalah nasimu bani, itu adalah roh daripada anak-anaknya. Wa fa ahlul yamin minhum ahlul jannah, nang di sebelah kanan itu tadi itu calon-calon orang surga. Itu tempat nang disebut tadi Illiyin. Wa ahlu shimal minhum ahlun nar, yang sebelah kiri Nabi Adam itu adalah orang-orang calon penghuni neraka. Fa idza nadhara qibala yaminih dhahika wastabsyar, apabila Nabi Adam menoleh ke kanan, gembiralah Sidin, karena memang kayak itulah nang dikehendaki Sidin. Dan itulah lalu ada orang-orang nang sesuai lawan nang dikehendaki Sidin, artinya hakun beriman, beramal soleh, lalu selamat masuk ke dalam Illiyin. Senanglah hati Nabi Adam. Wa idza nadhara qibala shimali baka wa hazin, apabila menoleh ke kiri maka menangis dan sedih. Wa hadzal bab alladzi an yaminih babul jannah, pintu nang di kanan Nabi Adam itu ngarannya pintu surga. Adapun
Nah, idza nazara man yadkhuluhu min dzurriyyati, apabila memandang kepada orang-orang yang masuk ke pintu itu daripada zuriatnya, dhahika wastabsyar, gembira dan senang. Wal babul ladzi an shimali babu jahannam, pintu yang sebelah kirinya adalah pintu jahannam. Idza nazara man yadkhuluhu min dzurriyyatihi baka wa hazin, apabila memandang dia kepada orang-orang yang masuk ke situ daripada zuriatnya, maka menangis dan sedih. Summa madha hunainatan, kemudian berhentilah Nabi kita di langit pertama itu sejenak, artinya kada langsung naik ke langit kedua. Nah, tetapi bali lihat langit pertama itu luas. Di antaranya yang dilihat oleh Nabi, fawajada, diperlihatkan Allah kembali akilir riba. Di antara yang dilihat oleh Nabi kita adalah siksaan terhadap orang-orang yang memakan riba. Wa amwalil yatama, orang-orang yang memakan harta anak yatim. Kemudian wazunata, orang-orang yang berzina, siksaan. Wa ghairahum, dan selain daripada itu macam-macam siksaan maksiat diperlihatkan kembali. Walau sebelumnya di antara perjalanan Nabi kita dari Baitul Laham sampai ke Masjidil Aqsa kan kemarin itu sudah banyak diperlihatkan. Nah, tetapi ini lagi dilihatkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi kita ala halatin syani'ah, atas keadaan yang sangat buruk, binahwi ma taqaddam wa asna, seperti yang terdahulu, seperti sebelum Nabi kita naik ke langit, wa asna, bahkan kadang-kadang ada siksaan yang lebih buruk lagi diperlihatkan Allah kepada Nabi kita. Nah, sebelum kita naik ke langit kedua, kita sedikit memperhatikan kembali kisah Nabi Adam supaya kita dapat pelajaran, saya dapat ilmu yang bermanfaat. Bila mendengar kisah Nabi Adam, apa yang pertama kegenangan kita? Mendengar kata-kata Nabi Adam, ya Abul Bashar, tadi itulah abah daripada manusia. Tetapi kalau di dalam Al-Quran, kalau kita memperhatikan di dalam Al-Quran itu pertama-tama Allah mengisahkan tentang Nabi Adam alaihissalam itu dengan firman-Nya, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu pemulaan benar tuh kisah Nabi Adam di Quran tadi, awal-awal surah Al-Baqarah. Wa iz qala rabbuka, dan ingatlah, wazkur iz qala rabbuk, dan ingatlah ketika Allah berkata, berfirman kepada para malaikatnya, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku ingin menciptakan khalifah di muka bumi. Qalu, berkata para malaikat, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima, apakah engkau mau menciptakan orang-orang yang merusak di muka bumi dan menumpahkan darah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, sementara kami adalah selalu bertasbih kepada engkau dan mensucikan engkau. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun, berkata Allah Ta'ala, aku mengetahui apa yang tiada kalian ketahui. Itulah asal usul pemulaan benar dulu, supaya kita mengetahui bahwa Allah nang pertama Allah menciptakan Nabi Adam, dan kayaknya seterusnya tadi siapapun zuriat Nabi Adam yang berasal daripada darah daging Nabi Adam, tujuannya ditaruh di bumi. Gasan nafas tadi, inni ja'ilun fil ardi khalifah, dan supaya menyadari tugas nangran amanah kita di muka bumi ini. Gasan apa? Jawabannya kita ini sebenarnya diulah Allah, bukan kisah Nabi Adam aja, itu seluruh zuriat Nabi Adam, manusia. Gasan menjadi khalifah. Nah, supaya kita kayaknya memahami nang kayak apa garang, apa yang dimaksud dengan khalifah, supaya kita bisa melaksanakan tugas itu. Orang-orang yang melaksanakan tugas itulah yang nanti akan ada di sebelah kanan Nabi Adam. Apabila kita kada bisa melaksanakan tugas ini, naudzubillah, jangan-jangan kena ditaruh di sebelah kiri Nabi Adam, naudzubillah. Dan karena kita sudah lain daripada Nabi Adam, lain daripada Nabi. Makanya pelajaran jadi khalifah tadi kayak apa, itu belajar dari Nabi Adam. Kayak apa kisah Nabi Adam? Asalnya adalah sebelum Nabi Adam diciptakan Allah, itu Allah sudah pernah
menempatkan makhluknya di atas bumi ini sebelum Nabi Adam itu dari bangsa jin. Jadi jin itu terdahulu diciptakan Allah dan ditaruh di muka bumi. Jin itu sekalinya gawiannya apa? Yufsidu fiha wa yasfikut dima. Jadi dari situlah malaikat tadi kenapa atajalu fiha man yufsidu fiha wa yasfikut. Apakah engkau mau menciptakan orang yang merusak gawiannya di muka bumi dan katujuh menumpahkan darah? Karena itulah yang pertama-tama dikerjakan oleh jin. Kebanyakan daripada jin tadi maksiat di muka bumi. Kebanyakan gitu. Walaupun ada nang taat, sebahagian kecil nang taat. Salah satunya daripada nang taat, paling taat daripada jin adalah satu orang jin yang bernama Izazil. Izazil inilah yang paling taat kepada Allah. Sampai akhirnya Izazil itu ketika melihat kerusakan di muka bumi sudah luar biasa, dengan manusia kakawanannya jin-jin yang lain tadi sudah kata hakon lagi beribadat, ia minta lawan Allah dipindah ke langit. Maka dipindahkanlah oleh Allah ke langit. Maka beribadatlah ia sekian ribu tahun di langit pertama. Dan sesudah habis tempat-tempat di langitnya diibadati, minta lawan Allah, ya Allah ulun hendak pindah pulang supaya tabarruk beribadat di langit kedua. Dipindah Allah lah ke langit kedua. Demikianlah sesudah 80.000 tahun nyoba ibadat itu sampailahnya ke surga. Zazil. Dan inilah ketika sampai di surga yang disuruh sujud lawan Nabi Adam, lalu kada hakun sujud, lalu dirubah ngarannya menjadi iblis. Lalu dipindahlah jin-jin itu ke lapisan langit, ke lapisan bumi kedua. Jadi wah ini di mana andaknya jin? Lapisan bumi kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam sampai ketujuh. Isinya jin. Lapisan bumi pertama ini Allah baulah bahasa inni ja'ilum fil ardi khalifah, balain daripada jin yaitu manusia. Nah penting kita mengetahui kayak apa tadi jadi khalifah di muka bumi. Apa sekarang arti khalifah? Khalifah itu artinya ganti, ganti. Khalifah atau boleh juga apalagi istilahnya selain ganti, wakil, wakil, PLT, tahu PLT? Pelaksana tugas. Jadi kita harus tahu kenapa nang dikehendaki Allah. Wastamarakum fiha. Allah Ta'ala menugaskan kita itu untuk memakmurkan bumi atas nama Allah. Memakmurkan bumi. Jadi maksudnya apa? Kalau seorang wakil, ada kalau bupati lah atau wali kota atau gubernur, itu ada bisa wakil. Bahkan kadang-kadang ada ngarannya sekda. Itu bisa menggantikan apabila ada halangan pejabat nang aslinya ini. Nah, itu wakil tadi nang melaksanakan tugas itu nang pertama ini harus tahu tugas bupati tadi apa perintahnya apa, laksanakanlah itu dengan sebaik, baru disebut dengan khalifah tadi. Jadi kita harus tahu napa garang nang dikehendaki Allah kita lakukan di muka bumi, lalu laksanakanlah tugas itu, maka bujurlah kayaknya kita menjadi khalifah. Ringkasnya aja lah, ringkasannya, barang siapa menjadikan Allah sebagai atasannya, atau dulu telah Allah itu kita jadikan atasan kita. Napa apa nang disuruh Allah itulah nang kita taati untuk mengatur nang di bawah kita. Nah, jadi kita ini andak di tengah, andak di tengah. Atasan kita siapa? Allah. Nang lain daripada kita andak di bawah kita. Kita mengatur nang di bawah kita ini sesuai dengan perintah Allah, itulah nang ngaran khalifah. Nah, itu dulu tuh, itu arti khalifah. Jadi nang di atasnya saikung aja, satu aja nang di atasnya Allah. Nang lain itu harus tunduk di bawah aturannya. Nah, tetapi bukan aturannya pribadi, aturan Allah nang inya diwakili untuk melaksanakan. Nah sekarang bawahan kita siapa? Nang pertama bawahan kita adalah nafsu kita sendiri. Bawahan kita adalah seluruh anggota badan kita.
Bawahan kita adalah harta nang dititipkan Allah di tangan kita. Jadi kayak apa nafsu kita? Supaya tunduk kepada Allah, itu tugas kita menundukkan sebagai khalifatullah fil ard. Kayak apa menundukkan nafsu kita ini supaya taat kepada Allah. Kayak apa menggunakan awak kita ini supaya taat kepada Allah. Ini tugas kita sebagai inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, tetapi ternyata kebanyakan manusia atasannya itu bukan Allah, tetapi nang seharusnya jadi bawahan, itulah nang diulahnya atasan. Maka disitulah terjadi kerusakan di muka bumi tadi. Napa nang paling banyak dijadikan orang atasan selain daripada Allah, yaitu nafsu. Jadi ketika nafsu ini diulah jadi atasan kita, bukan Allah atasan kita, kita itu bukan khalifatullah, tetapi khalifatun nafas. Banyak manusia itu tanpa menyadari bahwa sebenarnya dirinya itu adalah khalifah daripada nafsunya. Nafsulah nang mengaturnya. Nafsu hendak ini ayo, nafsu hendak itu ayo. Seluruh nang diinginkan kembalinya kepada nafsu. Dan makanya tugas kita itu kaina melawan nafsu ini, mengalahkan nafsu ini supaya hakun tunduk di bawah kita, garis miring di bawah Allah. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar, jihadun nafas. Dan cuma paham ilmunya aja dulu, paham itu sekalinya tah arti khalifah tah. Walaupun kita kada usah mengaku aku khalifatullah atau kada boleh. Kenapa? Karena kita memang belum pantas lagi untuk mengaku, karena kita belum sempurna. Jadi nang berhak untuk mengaku khalifatullah pertama Nabi Adam. Dari satu sisi memang Allah menyebut ini ja'ilun fil ardi khalifah, dan beliau sudah melaksanakan tugas itu. Dan kemudian nang jelas nang paling berhak mengaku khalifatullah dan memang dari Allah itu adalah khalifatullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat sidin kada usah mengaku-ngaku sebagai khalifatullah, tetapi menyadari bahwa tugas kita memang menjadi khalifatullah. Tetapi jangan menyebut aku adalah khalifatullah. Khalifatullah itu apabila sudah selesai sempurna melaksanakan tugas. Kalau belum itu jangan mengaku kita boleh jadi masih khalifah nafsu, khalifah syaitan, naudzubillah, khalifah atasan-atasan kita nang lain nang sebenarnya la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Kalau boleh taat kita kepada nang lain kalau sampai maksiat kepada Allah. Walau seandainya kita taat kepada nang lain itu karena perintah Allah, bukan karena orang itu. Walau kita nih bakti kepada kedua orang tua kita, taat kepada orang tua kita bukan karena orang tua kita, tetapi karena Allah memerintah kita untuk taat kepada kedua orang tua kita. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidaini ihsana. Karena perintah Allah, wa bil walidaini ahsin bil walidaini ihsana. Jadi makanya ketika kedua orang tua kita sekalipun ketika sudah perintahnya bertentangan dengan Allah, aduh pada boleh. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bi ilmun fala tuti'huma. Tetapi tetap ada perintah wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Satu pelajaran dari Nabi Adam, yaitu bahwasanya Nabi Adam itu nang pertama-tama dijadikan Allah di muka bumi ini sebagai khalifah, dan Nabi Adam telah selesai melaksanakan tugas kekhalifahan beliau. Nah, kemudian demikian juga Rasulullah nang datang ke langit pertama nang sedang kita bicarakan ini, beliau pun sudah tuntung selesai melaksanakan tugas beliau sebagai khalifah. Nah, sekarang tinggal pertanyaannya kita, kayak apa kita ini supaya bujur juga nih mengikuti Nabi Adam sebagai abah kita, abah jasmani, kemudian Rasulullah sebagai abah kita, abah rohani. Yang pertama-tama tadi kayak apa kita menundukkan nafsu kita, kemudian seluruh tubuh kita, awak kita ini kita atur supaya sesuai lawan atasan kita Allah.
Dan kemudian bagi orang yang sudah berkeluarga, kayak apa membimbing keluarganya. Sekarang lebih luas lagi. Dan sudah berisian anak. Sudahlah kita bimbing anak kita. Dan sesuai lawan yang disuruh oleh Allah, sesuai yang dicontohkan dan diajarkan oleh Rasulullah. Ujar Nabi kita apa diantaranya atau pesan kita nih barataan yang sudah berisian anak nih. Sebagai khalifatullah tadi kewajiban tugas kita terhadap anak. Ad-dibu, didik. Dan tugas kita sudahlah anak kita ad-dibu, dididik adab. Ad-dibu auladakum ala salati khisal. Didiklah anak-anak kalian atas 3 perkara. Ujar Nabi. Ini tugas kita nih, kita jadi khalifatullah untuk mendidik anak. Bila kita kada mendidik berarti kita kada melaksanakan ini. Kada melaksanakan tugas kekhalifahan kita. Pertama, ala hubbi nabiikum. Itu yang pertama. Didik anak-anak kamu pertama ujar Nabi supaya tumbuh dengan isinya itu cinta kepada Rasulullah. Namun kita sebagai orang tua kada pernah mengisahkan tentang Rasulullah. Kayak apa kita hendak mengenalkan Rasulullah? Bagaimana anak-anak kita bisa menjadi cinta lawan Rasulullah? Jadi ketika ditanya anak-anak kita, siapa idola kamu? Siapa favorit kamu? Macam-macam, ada nang lalakian bintang sepak bola, nang bibinian artis sinetron. Kenapa? Karena di rumah kita kada mengenalkan Rasulullah. Berarti kita kada melaksanakan tugas. Bintang akademi Asia dangdut itu nang jadi idolanya, habis duitnya ngisan SMS mendukung karena jadi idolanya bang. Satu contoh nyata, contoh ad-dibu auladakum ala salati khisal ala hubbi nabiikum wa hubbi ahli baiti wa hubbi ahli baiti. Nang kedua, didik anak-anak kamu supaya mencintai ahlul bait Rasulullah. Seberapa besar sudah kita mendidik anak-anak kita mencintai ahlul bait Rasulullah, zuriat Rasulullah. Karena ini sebenarnya perintah Allah. Perintah Allah. Kada bujur lagi cinta kepada Nabi sebelum cinta kepada keluarga Nabi. Kada bujur. Qul la as'alukum alaihi min ajrin illa al-mawaddata fil qurba. Orang yang bujur cinta lawan Nabi pasti cinta kepada ahlul bait Rasulullah. Sebesar kecintaannya kepada Nabi, saitulah besarnya kecintaan kepada ahlul bait. Ujar Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, aku lebih mencintai keluarga Rasulullah daripada keluargaku sendiri. Kenapa? Karena Sidin lebih mencintai Rasulullah daripada mencintai diri sendiri. Jadi lawan bini-bini Rasulullah sebagai ummahatul mukminin, sebagai ibu kita lebih cinta daripada kepada mereka daripada kepada bini-bini kita, kepada mama kita, kepada nambaisian bini lawan bini seorang itu lebih mencintai bini Nabi. Kenapa? Karena kita lebih mencintai Nabi dari diri kita sendiri. Lawan anak-anak Nabi lebih kita cintai anak Nabi itu daripada anak kita seorang. Seharusnya itu kita didik. Sulit juga mendidik itu karena aku seorang belum sampai ke situ. Disitulah permasalahan kita. Dan lalu kita ini perlu membujurakan ini, membetulkan ini supaya jadi nengaran khalifatullah fil ardh. Tadi adalah melaksanakan surah Allah kita, tugas kita ini, tugas kita. Kada kau berdiam diri aja gitu, nah harus terus. Dan makanya kayaknya di awal-awal pelajaran berikutnya itu wa 'allama Adam. Kisah kembali kepada Nabi Adam. Sesudah tugas sidin sebagai khalifah itu yang pertama memang ilmu dahulu. Diajarkan oleh Allah ilmu. Namun ilmunya kadang kayak apa kita hendak melaksanakan tugas sebagai khalifah, jadi tahu tugasku ini, tugasku mujahadah melawan nafsu,
supaya jangan sampai nafsu ini nang menjadi Tuhan kita, tetapi nafsu kita itu menjadi hamba Allah juga. Nafsu kita itu akan menjadi hamba Allah juga. Tugas kita menundukkan nafsu kita supaya nang rami beribadat, supaya nafsu kita itu tatmainnu bi zikrillah, supaya kita menjadi an-nafsu ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbik radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu tugas kita. Bukan kita ini menurut akan nafsu siang malam. Itu malah tadi tabalik ngarannya tuh. Amma yamshi mukibban ala wajhi ahda amma yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Apakah orang yang berjalan mau hanya ke bawah, batisnya ke atas? Ada orang berjalan mau hanya ke bawah, batisnya di atas, ditarik batisnya mau hanya nantap air. Ada. Itukah nang lebih dapat petunjuk aman yamshi sawiyan ala siratim mustaqim, dengan orang nang berjalan dengan tegak di jalan nang lurus. Ada orang berjalan batis di bawah, jalannya lurus. Ada orang nang muhanya nang di bawah, jalannya pulang batu-batu belubak-lubak. Nang mana nang bujur ya, bujur nang berjalan di jalan lurus dari lawan batis. Nah, apa maksudnya? Allah dijadikan Tuhan, nafsu dijadikan bawahan, itu bujur ngarannya. Ada ini nafsu nang dijadikan Tuhan, Allah diulah bawahan. Nang kaya begarang Allah diulah bawahan tadi tuh, nafsu diulah Tuhan. Allah itu alat kita bener aja gasan menunaikan apa nang dikehendaki nafsu kita. Ya Allah, ulun hendak motor. Ya Allah, ulun hendak rumah. Ya Allah, ulun hendak ini. Diminta gasan nafsu kita napa nang dikehendaki nafsu, itulah nang kita minta lawan Allah. Allah diminta kayak itu. Ulama-ulama nang parak lawan Allah didatangi bukan untuk mendapatkan ilmu supaya seorang parak juga, kada alat bener aja. Guru doakan supaya payu ulun bajualan datang tolong doa supaya ini. Nafsunya aja tuh nang diturutakannya dah. Orang Allah diulahnya alat, orang nang dekat dengan Allah diulahnya alat, gasan nafsunya. Mengaji kada anak umpat sekali datang minta palaris pedagang. Rajaki kata kari rajaki aja nang diurus. Rajaki nang harta nang laut tuzanu indallah janaha ba'udatin ma saqa minha kafiran syurbata ma'in. Sedangkan al ilmu nang lebih afdal daripada harta ini kada kepingin, kada tertarik sama sekali. Padahal sesudah Allah memadahkan ini ja'ilum fil ardi khalifah tadi nang pertama wa 'allama adamal asma'a kullah. Ilmu lah keistimewaan Nabi Adam daripada nang lain. Itulah nang menyebabkan diperintahkan para malaikat, termasuk tadi Izazil disuruh sujud kepada Nabi Adam, itu karena kelebihan Nabi Adam dari sisi ilmu. Nah, jadi inilah gunanya kita nih datang ke majelis ilmu, menuntut ilmu, diantaranya mengetahui gasan apa garang aku hidup nah supaya kita kembali menjadi kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kita ini asal bujur melaksanakan jadi tugas khalifatullah tadi, kita ini sebaik-baik manusia. Kenapa maka orang Islam ini mundur, orang Islam ini kada maju? Karenanya kita jauh daripada agama kita. Bahkan kita cenderung tadi melihat orang barat itu kagum kita lawan itu, lalu hendak meniru-niru. Padahal mereka itu cuma sedikit maju karena ada sedikit kebenaran. Padahal kemajuan sebenarnya jauh lagi daripada itu. Orang jahiliyah, kemajuan jahiliyah ini masih kemajuan zaman modern ini orang barat itu masih besar lagi, jahiliyahnya sangat besar. Kemajuan nang sebenarnya itu adalah nang di dalam agama Islam. Seandainya kita melaksanakan agama kita, orang-orang barat itu kelihatan ketinggalan zaman. Tapi kenapa maka kita terkagum-kagum? Karena kita jauh lebih mundur lagi. Karena kita jauh lebih mundur lagi daripada mereka. Padahal seharusnya jauh maju daripada itu. Seharusnya orang Islam gitu. Asal bujur melaksanakan khairu ummah bang Allah malan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Tetapi napa sambungannya? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita nang maatur, menyuruh berbuat baik, mencegah daripada munkar, itu arti khalifah. Khalifatullah fil ardi tadi wakil daripada Allah, menyuruh napa apa nang diperintah Allah, kitalah nang menyuruhi orang lain.
Napa benang dilarang Allah, kitalah petugas wakil daripada Allah Ta'ala untuk melarang itu. Artinya mah atur. Tetapi dimulailah dengan yang paling sederhana dulu, diri kita seorang dulu atur. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar itu yang utama terhadap nafsu kita, terhadap anggota badan kita, terhadap apa-apa yang disarahkan Allah kepada kita. Termasuk enak keluarga kita. Jadi kepada nang bisin keluarga tadi itu anak-anak, sudah ayo mulai kita laksanakan sebagai khalifatullah. Aku ini diwakili Allah Ta'ala untuk membimbing ini keluargaku. Di antaranya anak-anak tadi, didik anak-anak supaya cinta kepada Rasulullah. Didik anak-anak supaya cinta kepada keluarga Rasulullah. Wa qiraatil Quran. Wa qiraatil Quran. Nang 3 macam tadi itu. Nang ketiga, supaya anak-anak kita cinta membaca Al-Quran. Kitanya seorang tak baca juga ke Al-Quran. Kayak apa anak mencinta akan anak-anak kita Al-Quran ketika kita sudah jauh daripada Al-Quran? Sadang sudah nang sampai rami membaca Al-Quran itu, sampai kayaknya mulai dibuka akan Allah pahaman-pahaman ilmu di dalam Al-Quran. Seluruh ilmu awalin, ulumul awalin wal akhirin itu tak kumpul di dalam Al-Quran. Sampai merasa akan nikmatnya membaca kalamullah, raminya membaca kalamullah, membaca satu surat dari Allah, 114 surat. Ada orang nyalah menerima lagi di tengah gawian sibuk, di tengah perumahan, di tengah kebun. Lalu tiba-tiba datang tukang pos membawakan surat dari ayangnya nang jauh. Maka apa aja yang sedang dikerjakannya dilapas. Lalu diambilnya surat itu, lalu mencarikan naungan di bawah pohon bambu dengan angin bertiup sepoi-sepoi. Dibukalah surat itu dengan wajah berseri-seri, dibacalah kata demi kata sambil senyum-senyum sendiri. Dipahami, bahkan sudah tuntung diulang lagi, begitu dicium. Itu surat kekasih. Kayak itu ujar Allah ya Daud. Itu kisah di antara firman Allah kepada Nabi Daud alaihissalam. Demikianlah wahai Daud, orang apabila menerima surat daripada kekasihnya. Sekarang manusia mengaku cinta dengan aku, tetapi ketika aku mengirim banyak sekali surat, malah ini andak suratnya aja kan diingat. Mana Quran ya orang? Di mana ya maunya andaknya Quran mana ya? Ulun biasa pian gitu. Di rumah orang gitu lah. Ada orang mau undang. Anu batahlilan ya, anu tuntung bezuhur. Karumahan satu anak mah awal. Udah datang ya. Bacaan Yasin entah aja. Jam Yasinnya pang jalan. Kada dibisin Yasin Quran barang jalan. Tak kuliling mencari sampai tuntung ulun batahlil kada dapat mencari Quran. Manakahnya Quran? Ya kada Bapak itu kita kadang menanawakan orang boleh jadi kita tuh kayak itu juga dah. Yang supaya lebih perhatian lah. Quran dibaca dari amalan-amalan yang lain. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Dan sebutin kesadaran kita nih lah. Walaupun kada boleh mengaku-ngaku khalifah. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika Rasulullah wafat, lalu sepakat sahabat melantik beliau sebagai khalifah terpilih, aklamasi antara Muhajirin dan Ansar. Lalu sahabat-sahabat ingin memanggil beliau sebagai khalifatullah. Jangan, ujar Sidin, jangan kalian panggil aku khalifatullah, tetapi panggillah aku khalifatu Rasulillah. Lalu disebutlah Sidin menjadi khalifah Rasulullah. Kadahapun disebut khalifatullah karena merasa kada pantas. Nang khalifatullah tu Rasulullah. Aku ini walaupun sudah menjadi khalifah, jangan dipanggil khalifah Allah, cukup dengan khalifah Rasulullah.
Itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Amun kita nang mengaku khalifatullah Sayyidina Abu Bakar Siddiq ke Jakadawani, maka kita mengakunya banyak ya orang nih khalifatullah. Harapnya kayak itu. Nah, jangan. Cuma sadar ada tugas untuk menjadi khalifatullah itu memang tugas kita. Cuma kita merasa baru ya saujung kuku mungkin belum sampai lagi melaksanakan tugas sebagai khalifatullah. Mengurus diri kita aja belum tuntung lagi kayak apa kita menjadi khalifatullah di muka bumi. Ma'atur wakil Allah Ta'ala ma'atur bumi. Penyebab kerusakan dunia ini ada satu orang ulama. Apa aja penyebab kerusakan di bumi di muka bumi ini kacau dunia ini? Penyebabnya adalah karena jangan kita menyalahkan goro-goro Amerika, goro-goro Yahudi, ya kalau kayak itulah pikiran-pikiran orang itu. Penyebabnya adalah karena orang Islam tidak memegang kendali di muka bumi sebagai khalifatullah. Jadi kada perlu kita menyalahkan Amerika, kada perlu kita menyalahkan Yahudi, menyalahkan siapa lagi? Australia, menyalahkan macam-macam. Kada perlu kita mencari-cari kambing hitam. Diri kita yang tugas menjadi khalifatullah kita aturannya maatur. Ya kan misal ada satu rumah tangga kacau, kayak itu adalah satu rumah tangga kacau. Nang ini marga nang bini, biar nang anu marga nang anak ini marga macam-macam. Nah, sabab-sabab dicari sudah. Siapa kan nang bertugas untuk mengatur rumah tangga itu nah atur bujur-bujur. Ini misal ada lalakian kan lalakian kepala rumah tangga ta. Nah, lalunya mengeluh. Ngalih di rumahku kayak ini. Seorang pemimpin tuh nang bujur-bujur. Nah, bandingan gitu tanda. Atau ada dua orang pulang suami istri mengalah sulit mendidik anak kayak ini pergaulan anak. Tugas abah lawan mama lah membimbing ini tadi kada usah disalahkan, ambil kendali. Nah kayak itu, ambil kendali, bimbinglah bujur-bujur. Nah, cuma kan kada kawa melaksanakan ini amun kada ada ilmunya. Jadi itulah tadi wa'allama Adam, ilmu dulu yang penting. Al-Quran pertama kali turun apa isinya? Iqra. Ilmu itu paling penting dulu, ilmu. Makanya cara memperbaiki umat Islam itu kada lain kecuali dengan jalan pendidikan. Tetapi pendidikan nang bujur-bujur pendidikan nabawi, at-tarbiyah an-nabawiyah, at-tarbiyah al-islamiyah. Kembalikan pelajaran itu, insyaallah kita akan kembali pulang baik, kembali maju. Bukan dengan cara politik, bukan dengan ekonomi kesejahteraan yang kita urus kayak apa supaya meningkat kesejahteraan, malah dikhawatirkan oleh Nabi. Wallahi inni la akhsha alaikumul faqr, ada di dalam satu riwayat kita, aku tidak takut kalian fakir, walakin akhsha an tubsata lakumud dunya. Yang aku khawatirkan adalah dibuka akan kepada kalian dunia. Aku lebih khawatir kalian itu makmur daripada susah. Orang Islam ini susah. Ya memang berbahaya juga, fakir itu berbahaya juga, tapi jauh lebih berbahaya kaya. Kasusahan paling-paling mencuntan hayam. Kan baik juga kau mencuntan hayam dah. Cuma kalau sudah orang sugih, banyak harta, imannya kadang Masya Allah, maksiatnya luar biasa. Ujar Umay Rama, ya paling-paling begadang di warung kopi orang-orang susah, baju get ini. Kado baik juga bang, Umay Rama malam minggu. Tapi kalau orang sugihnya ke Banjar kada kon di kandangan Jepang, di kandangan kada ada diskotik, nang ada diskotik di Banjar. Di situ ada narkoba, ekstasi, macam-macam. Kemudian ada ya, dan lain-lain lah, dan lain-lain. Maksiat sakahandak, hanya banyak duit, Bang. Tahun baru tadi banyak tuh nang Taka Jakarta, banyak nang ke Bali. Bahkan ada nang ke Amerika, banyak berduit bang, tahun baru puas-puas maksiat. Alhamdulillah kami di sini malam Jumat baca kitab Hikam Ibnu Athaillah.
Gitu kan tahun baru di sini. Kemudian di antara lagi yang terkesan kisah Nabi Adam alaihissalam, yaitu ketika memakan buah yang dilarang oleh Allah, dibebaskan di dalam surga lawan Siti Hawa, dibebaskan. Fakula minha ragadan haitsu syi'tuma, fakula minha, makanlah daripada buah-buahan yang ada di dalam surga, ragadan, dengan sepuas-puasnya. Haitsu syi'tuma, dimanapun kalian menginginkan, hendak nang di situ, hendak nang di sini, di mana aja, apapun, bahkan sebanyak-banyaknya, karena kada mau kakanyangan. Asal hendak aja makan, hendak makan. Ini bila nyambah dimakan langsung jadi paluh, harum paluhnya eta. Jadi kada ada salah sakit parut kakanyangan, kada ada. Buntau kada ada. Tahu buntau? Wala taqraba hadhihi syajarah, dan janganlah kalian dekati satu pohon ini. Cuma kesimpulannya tadi apa? Digoda lah. Fa'azallahum syaitan, digelincirkanlah oleh syaitan, digoda. Nah, ini peringatan kesan bibinian pulang yang pertama berhasil itu Siti Hawa. Jadi terkadang bibinian itu lebih mudah digoda. Cuma kada berotaan bang, itu nang jauh-jauh, bibinian nang jauh-jauh. Nang di sini kada, insyaallah. Amin. Banyak bibinian yang lebih hebat daripada lelakian banyak. Jadi bukan merendahkan bibinian, cuma kisah itu perhatian bener aja nih. Kebetulan hari ini majelis taklimnya bibinian lah. Nah, jadi diingat-ingatakan, hanya kadang-kadang Nabi Adam tuh tahan asalnya tahan. Nah, lalu yang pertama tergoda Siti Hawa. Nah, lalu melihat Siti Hawa makan dan kada ada efek sampingnya apa-apa, lalu keempatlah Nabi Adam makan enggak, lalu berdua tak makan, itu kisahnya. Nah, sekalinya efeknya itu kada langsung. Imba sudah Nabi Adam memakan, hanya kelihatan efeknya. Apa efeknya itu? Langsung belepas pakaian itu aja belepas. Bepacul seorang, aku kada hendak ujar pakaian itu mah. Napa? Menutupi awak orang yang maksiat kepada Allah. Pakaiannya aja mahkotanya bepacul seorang, pakaiannya berucap. Lalu telanjang bulat mau kesupannya, lalu berusaha menutupi lawan tangan, lalu mencari daun-daun nang gugur ditutupakan. Walhasil lalu dikeluarkanlah dari dalam surga. Ini satu pelajaran juga pulang kepada kita, bahwa memang perbedaan antara malaikat di dalam surga lawan Nabi Adam. Malaikat itu kada ada baisian nafsu. Sementara tadi musuh kita yang terbesar, yang paling menyesatkan itu adalah nafsu. Nah, jadi nafsu inilah yang paling berat tadi itu peringatan merajal tanpa kita merendahkan sedikit pun derajat Nabi Adam dan istrinya, kemuliaannya. Makanya itu satu pelajaran dari Allah kepada kita, bahwa kayak itulah manusia. Nang ujar Nabi, karena kullu bani Adam khata'un, seluruh manusia itu bisa salah, khata'. Tetapi yang penting sambungannya itu wa khairul khata'in at-tawwabun. Jangan kesalahan itu diulang-ulang. Nabi Adam berapa kali salah? Sekali itu aja, itu tanda manusiawinya bisa salah manusia. Jadi amunnya kada ada salah sama sekali, itu malaikat. Manusia itu wajar salah. Itu arti kullu bani Adam khata'un. Tetapi bukan berarti salah lagi kada ampe-ampe, itu lain. Itu iblis. Nabi Adam itu cukup sekali aja, imba itu napa wa khairul khata'in at-tawwabun. Nah, sekarang kita mungkin mutabaah lawan Nabi Adam, pintangan salah sudah berulang-ulang, sadang. Stop. Mutabaahlah kita kepada Nabi Adam dari sisi taubatnya, taubatan nasuha. Sudah berhenti aja daripada maksiat. Jangan sebagaimana ulun ada melihat orang-orang kafir, panglet kisah benar aja tolah di TV. Ketika ada seorang tokoh agama, cuma bukan agama Islam, lalu mengerjakan dosa sadata, lalu dengan gampangnya berkata semua orang salah, semua orang bisa salah, taruh saja menggawi dosa sadata. Bukan kayak itu pahaman kullu bani Adam khata'un.
Manusia itu memang harus merasakan nangaran tergelincir kesalahan itu sebagai tanda kemanusiaan. Tetapi dari situ hikmahnya tergelincir itulah yang akan membangkitkan inya, meninggikan derajat inya kepada Allah. Ketergelincirannya itulah yang akan menjaga inya daripada ujub, supaya tetap tawadhu, supaya tetap rendah diri, dan itulah yang akan mendorong inya untuk terus memperbaiki. Makanya pernah di dalam hadis Nabi kita ujar Nabi, seandainya kalian tidak pernah bersalah, niscaya akan dihabiskan kalian oleh Allah dan diganti dengan satu kaum yang bisa mengerjakan kesalahan, lalu mereka meminta ampun kepada Allah, lalu diampuni oleh Allah. Nah itu hikmahnya tadi, cuma jangan sampai tarusan. Nah, jadi kita salah, merasa itu sudah banyak berdosa, cuma sadang sudah. Nabi Adam sekali salah, langsung bertobat. Pelajaran berikutnya adalah taubat. Jadi pelajaran pertama kesadaran bahwa kita adalah khalifatullah fil ardh. Pelajaran kedua harus tahu apa tugas khalifah, itu dengan jalan ilmu, menuntut ilmu, makan wa'allama Adam. Kemudian yang ketiga bahwa nangaran manusia itu salah, itu adalah biasa, sifat manusia salah, tetapi jangan dibiarkan kesalahan itu berlarut-larut. Salah satu penyebab orang-orang yang masuk neraka, yang berada di sebelah kirinya Nabi Adam alaihissalam, napa ujar Nabi kita, ra'aitu aktsara siyahi ahli nar min taswif min kalimati saufa atub kaina, aku hendak bertobat, kaina, aku hendak bertobat. Jangan kaina. Nabi Adam itu sesudah diturunkan dari langit, jatuhnya di India, atau lebih tepatnya di Sri Lanka. Ada satu gunung di Sri Lanka. Dahulu nangaran India itu termasuk Sri Lanka, termasuk Pakistan, termasuk apalagi itu Bangladesh, itu satu aja. Jadi tepatnya aja kalau ini itu di kepulauan Sri Lanka itu. Ada satu gunung di situ tempat turunnya Nabi Adam. Kemudian Siti Hawa itu di Jeddah. Iblis diturunkan juga guburnya di Irak. Tapi sah. Itu Nabi Adam bukan mencari bini. Sesudah diturunkan itu Nabi Adam langsung sujud, itu nang dikerjakan pertama bertobat kepada Allah. Sujud, ada yang meriwayatkan sujudnya Nabi Adam itu selama 200 tahun. Kada diangkat kepalanya sambil menangis, sampai banyu mata sidin itu mengalir menjadi sungai. Kada tahu sungai nang manakah di Sri Lanka situ tenang bakas air mata Nabi Adam. Kayak itulah seharusnya kita tadi tuh sadang sudah menangis, bertobat, minta ampun kepada Allah. Lalu kita mulailah babak kehidupan yang baru, berusaha tadi untuk untuk menjadi khalifah Allah di muka bumi. Sesudah kesalahan kan tujuannya di muka bumi kalau nih kisahnya tak. Jadi kalau kisah Nabi Adam di surga itu anunya aja, pengarannya skenario dari Allah lah, memang diatur kayak itu tak. Soalnya tujuan utamanya yang mulai di bumi inilah, di bumi itu dimulai dengan tobat. Arti tobat itu tadi kita nang salah itu sudah kita bujurakan, kita betulkan nang salah, lalu kita mulailah nang bujur. Sesudah itulah Nabi Adam melaksanakan tugas. Walaupun ternyata orang-orang nang dibimbing sidin itu kada berataan, masih itu lain nang penting tugas kita dilaksanakan. Kada berataan sesuai dengan nang kita kehendaki. Kayak itulah karena Nabi Adam bukan seluruh anak-anak sidin baik, ada sebahagian nang baik, tetapi ada mungkin nang maksiat. Cuma nang penting tugas seorang sudah dilaksanakan. Bahwa memang manusia itu kadang-kala kita membaikakan manusia berataan itu di luar kemampuan kita, karena tadi memang sudah ketentuan ada surga ada neraka, kedua-duanya akan penuh. La amla anna jahannam minal jinnati wan nasi ajmain walau syi'na la ataina kulla nafsin hudaha. Seandainya aku menghendaki, ya Allah, aku beri hidayah berataan, selesai. Tetapi sia-sia Allah Ta'ala beisian surga beisian neraka. Jadi mesti ada itu. Nanti tapi tugas kita tadi yang penting laksanaan. Kayak itulah Nabi Adam. Jadi kada mahina akan Nabi Adam ketika ada satu anak sidin, malah anak nang terbesar, nang bangaran Qabil. Nah itu nang maksiat. Nah itu lain. Memang kayak itulah risiko sudah orang nang khalifatullah ini, ada nang baik ada nang kada. Cuma kalau secara umum anak Nabi Adam itu 41.
Oleh anak Nabi Adam 41. Lalu satu orang nang jahat 40 baik atau 39 nang baik, karena Kabil dengan bininya tadilah nang dimasah, artinya dimasah itu artinya dirubah Allah ini jadi warik. Dan anak-anaknya, zuriatnya itu habis. Dan sudah jadi warik itu mati. Ulang, kalau warik nang ada nih ya keturunan itu lain. Nah. Jadi imba dirubah oleh Allah jadi warik. Kabil lawan bininya, lawan anak-anaknya, itu kada lawas hidup warik itu dan kada bakal turunan. Matian beratan jadi habis. Kayak itulah seluruh nang dirubah Allah, orang-orang dahulu bilanya dirubah oleh Allah, itu kada mau bazuriat, kada mau bakal turunan. Macam-macam nang jadi apa, ada nang jadi anjing, ada jadi babi dan sebagainya. Walaupun di umat Nabi kita jarang ada, walaupun dia bisa terjadi, umat Nabi itu ada juga, cuma secara bukan siksaan Allah secara umum. Karena Nabi kita itu diistimewakan oleh Allah. Nah, jadi kebanyakan apapun dosa-dosa umat Nabi kita itu ditunggu oleh Allah sampai menjelang akhir hayatnya masih diterima tobat. Ada sebagian orang baru itu langsung bila maksiat dirubah Allah jadi rupanya itu jadi binatang. Bertobat tadi telah, lalu kita memperbaiki. Itu awal-awal tadi tuh, awal-awal kita menuntut ilmu. Sesudah ilmu, makanya kalau membaca kitab Minhajul Abidin yang sedang kita baca di pesantren tah, itu ada aqabah yang pertama di Minhajul Abidin apa? Aqabatul ilm. Sesudah itu aqabatul taubah. Hanya aqabatul awaik yang ketiga, di antara awaik itu nafsu. Nabi Ibrahim alaihissalam lah ketika menaruh Nabi Ismail, adalah kisah di awal-awal dahulu tuh. Ini kan alhamdulillah kita 6 bulan sudah nih kisah kita nih. Terus acara berkisah. Kadang rasanya 6 bulan sudah nih mulai bulan Syawal. Anyar Isra Mi'raj nih langit pertama anyar. Di antara doa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menandak menaruh anak Sayyidina Nabi Ismail apa? Wa ba'as fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Utuslah wahai Allah, ini ulun ma'anak anak ulun, bini ulun lawan anak ulun di napa ngarannya di wadin ghairi di zar'in inda baitikal muharram, di padang tandus nang kada ada satu pohon pun, tapi kayaknya di sisi rumah engkau, liyuqimus shalah wajal afidatan nas yahtawi ilaihim. Kemudian di antara doanya, utus kayaknya di antara mereka itu satu orang nabi. Nang napa nabi itu yatlu alaihim ayatik, nang dia akan membacakan ayat-ayat engkau. Kemudian wa yu'allimuhum alkitab wal hikmah, dan akan mengajarkan kepada orang lain kitab engkau dan hikmah, ilmu-ilmu engkau. Wa yuzakkihim, dan dia akan membersihkan manusia daripada kekotoran jahil, kekotoran maksiat, kekotoran akhlak yang kada baik. Dikabulkan oleh Allah doa Nabi Ibrahim itu dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kalau lah satu-satunya kemungkinan daripada zuriat Nabi Ismail nang dijadikan nabi. Sementara dang sanaknya Nabi Ishak, anak daripada Siti Sarah, itu ada 1000 nabi. Zuriat Nabi Ishak itu 1000 lebih nabi. Sementara zuriat Nabi Ismail cuma saikung. Karena doa Nabi Ibrahim apa? Wa ba'ats fihim rasulan wahidan minhum. Jangannya doanya wa ba'ats fihim rusulan. Cuma kayak itulah sudah peraturannya tuh nyen kebetulan utus seorang rasul di antara mereka, kenapa enggak saikung aja. Cuma paling hebat. Nah, itu pulang tuh jujur saikung aja tapi paling hebat. Wa wahidun ka alfin. Lebih hebat daripada 1000. Cuma ada satu pelajaran di sini. Ketika Allah mengutus nabi kita, itu Allah menyebutkan pertama tadi memang mengabulkan doa Nabi Ibrahim lah, tapi di situ ada model-model kayak diralat oleh Allah doa Nabi Ibrahim itu.
Bukan menyalahkan Nabi Ibrahim ulang, tetapi untuk pelajaran aja supaya jadi perhatian bagi kita, bagi orang yang memperhatikan tadabbur Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an lalu diperhatikan. Di dalam ayat ketika Allah menyebutkan laqad manallahu 'alal mu'minin, Allah sungguh telah memberi nikmat yang sangat besar kepada kita orang beriman. Idz ba'atsa fihim rasulan minhum, ketika Allah mengutus seorang rasul daripada mereka. Yatlu 'alaihim ayatih. Nah, itu tadi dari ayat pertama, nabi kita itu membacakan ayat-ayat Allah. Kemudian wa yuzakkihim, dan membersihkan mereka. Hanyar wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, walaupun sebelumnya mereka berada di dalam kesesatan yang nyata. Di dalam doa Nabi Ibrahim tadi itu didahulukan yatlu alaihim ayatih wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa yuzakkihim. Yang ketiga wa yuzakkihim, tetapi ketika Allah mengutus nabi kita, dipadahkan tugas nabi itu pertama yatlu alaihim ayatih wa yuzakkihim, dahulu hanya wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Artinya sesudah dibacakan ayat-ayat Allah itu sebelum dilajari ilmu panjang lebar dan sebagainya, macam-macam digali ilmu-ilmu dari Al-Qur'an kaina dulu. Yang pertama sesudah dibacaan Quran adalah tazkiyatun nafas. Tazkiyatun nafas itu didahulukan daripada mempelajari bermacam-macam ilmu yang terkandung di dalam Al-Qur'an. Di sini salah satu kesalahan pendidikan kita ini. Kenapa maka kita mempelajari bermacam-macam ilmu tetapi kadada ilmu tazkiyatun nafas ini kadada. Lalu ketika orang-orang pintar, ahli di dalam macam-macam ilmu, tetapi nafsunya kada baik, bahkan nafsulah masih sebagai tuhannya lagi. Apa ra'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Lalu terjadi kerusakan. Ilmu itu bukan membawa kesejahteraan, bukan membawa kebahagiaan, bukan mendekatkan kita kepada Allah, tetapi malah menambah-nambah kerusakan. Itu satu pelajaran juga bagi kita kayak itu, untuk memahami bahwasanya tadi sesudah kita menuntut ilmu ini, nah lalu kita bertobat, tahu ilmu sudah, lalu kita arti bertobat kita berusaha membujurakan, membetulkan jalan kita daripada yang salah, bukan jalan kepada Allah tetapi jalan ke neraka. Sekarang kita hendak berjalan di jalan Allah, itu sesudah tobat. Napa? Tazkiyatun nafas, membersihkan hati. Bilanya sudah hati bersih, wa hanyar wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, itu kan ngaran ilmu, ngaran isi daripada kitab itu dibukakan Allah Ta'ala, dadanya luas, terang dalam hati kita. Jadi situlah rahasia orang-orang alim. Kenapa maka alim? Karenanya berdahulu tazkiyatun nafas. Tugas Nabi kita kayak gitu. Nabi Adam, Nabi kita di langit pertama. Nah, ingatlah. Lalu sebelum Nabi kita naik ke langit tadi apa? Nabi kita kembali diperlihatkan oleh Allah. Ini pun satu pelajaran jalan kita. Siksaan-siksaan. Dan ini daripada umat Nabi. Bukan umat-umat terdahulu kada. Hadza min ummatik. Ini adalah daripada umat engkau. Ketika ada orang disiksa dengan siksaan kayak ini, kenapa ini jadi Nabi, ini daripada umat engkau. Kata itu aja tuh peringatan. Nah, dan ini yang sebenarnya memberitakan lawan Nabi itu, memberitakan hati Nabi. Azizun alaihi ma'anitum, pang Nabi itu berat benar hati kalau melihat umat sakit. Jadi hendak benar. Nah, ini juga salah satu bagi orang-orang yang sudah menghendaki tadi membujurakan supaya diri kita ini menjadi khalifatullah fil ard. Itu kita harus meniru Nabi Adam, meniru meniru Rasulullah, mengikuti mencontoh beliau dari sisi apa dari sisi kasih sayang kepada manusia. Jadi Nabi Adam memandang barataan manusia ini sebagai anak. Rasulullah memandang seluruh manusia ini sebagai anak. Kita harus meniru kayak itu juga supaya hati kita ini dipenuhi dengan kasih sayang kepada manusia, bukan kebencian. Jadi tujuan kita itu kayak apa? Supaya orang baik kayak apa? Orang-orang jahat sekalipun, sejahat apapun, sanakal apapun, ini tetap anakku. Nah kayak itu kayak apa supaya inya baik? Bukan kayak apa kita hendak menghukum ini, anakku mati aja nang nakal. Kadang kayak itu kalau lah kita ada basian anak, ada nang baik, pintar anak kita. Kemudian ada nang nakal. Apa pandangan kita terhadap nang nakal? Mudahan inya baik juga. Kayak itu aja. Ada pun orang nang kada sayang, nang baik mudahan selamat, nang ini mudahan lakas mati. Yalah.
Itu lain, itu kada rahmatan lil alamin. Bilanya kayak itu kita kada pernah menjadi khalifatullah fil ard. Orang-orang yang menjadi khalifatullah fil ard itu sifatnya kayak sifat Rasulullah. Barataan disayanginya aja. Walau orang jahat lawannya tetap nya sayang karena model kayak anak tanda nya belum bakal ya Allah mahdi qaumi Allah mahdi qaumi Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun nya belum tahu aja lagi kakanakan tuh kadang nang disariki nya belum bakal maklum aja nya bahira di tapih ku ini kadang nang perlu disipak bang nya belum bakal nya sudah bakalnya ampih aja kena kadang nang dikibit anak tuh bilangnya takamih ya Allah bahkan baru dicium-cium anaknya tak bahira ditapih seorang dicium pintarnya anak kok bisa bahira seorang sudah nyenangaran anak tadi bangnya kasih sayang bil mukminin raufun rahim kayak itulah juga kita lawan manusia. Ada nolah ada kisah napa itu kisah nang ada seseorang membunuh 99 anak lelah biasa mendengar kisah itu sudah dibunuhnya 99 orang lalu datang ke siapa nang didatangnya pertama pendeta nang didatangnya pertama pendeta jadi ujarnya lawan pendeta wahai pendeta kalau ulun bertobat diterima kada oleh Allah ujar pendeta kada diterima maka dibunuhnya lah pendeta tadi maka genap 100 kan kisahnya kayak itu kemudian sesudah itu datang lagi nya kepada siapa kepada ulama. Nah di sini lainnya adalah datang kepada ulama. Artinya ulama itu orang alim. Ada pendeta tadi pemimpin agama benar aja itu. Nah ya mungkin ada juga ilmunya cuma kebetulan tugasnya menjabat sebagai pemimpin. Pemimpin apa ngarannya pemimpin agama lah. Jaka kayak gereja bare teh nang mengapalai gereja. Cuma belum tentu ilmunya bisa aja nang kada memimpin gereja ini lebih alim. Ini disebut ulama. Nah lalu takon lawan ulama tadi. Kalau ulun sudah membunuh 100 lawan pendeta tadi. Kalau ulun bertobat diterima kada oleh Allah. Napa jawabannya? Diterima. Langsung aja kada panjang pikir lagi. Diterima 100 ke 1000 kah? Karena setiap orang bertobat pasti diterima Allah. Nah lalu ada cumanya juga ada tapinya. Tapi tempat ikam tinggal itu adalah kampung jahat di situ. Jadi kenapa maka sampai banyak membunuh dada? Karena di situlah lingkungannya memang kayak itu sedikit parang cabut, sedikit kibang belukok. Kada usah berdiam di situ lagi, pindah itu. Aman hendak bujur bertobat supaya dapat taubatan nasuha. Di mana ada di kampung di situ gawian orang menuntut ilmu, gawian orang beribadat. Umpatlah ikam di situ napa dikerjakan orang di situ. Nah lalunya bulik ke kampungnya, diambilnya pakakasnya seperlunya, lalu berjalanlah menuju kampung yang ditunjukkan orang alim tadi. Nah di tengah jalan meninggal. Nah gitu. Lalu dicabut oleh Israel itu antara malaikat rahmat nang hendak membawa rohnya ke Iliyin dengan malaikat azab nang akan membawa rohnya ke Sijin itu berebut. Ujar malaikat, nah ini aku, masing-masing alasannya kuat. Nang ini alasannya karena sepanjang hidupnya ini maksiat, membunuh orang sudah 100. Nah, ujar ada alasan ininya sudah bertobat, orang bertobat diampuni Allah. Tapi belum lagi hanya hendak aja bertobat, belum sampai ke tujuan lagi, berarti hukumnya masih aku. Lalu datanglah malaikat Jibril itu sebagai penengah. Nah, lalu ujar malaikat Jibril ukur mana nang lebih dekat jaraknya daripada ininya ke kampungnya atau ke tempat nang hendak ditujunya. Bila inya dekat ke kampungnya berarti inya masih maksiat, itu malaikat azab nang mengambil. Bila inya lebih parah ke nang dituju itu berarti malaikat rahmat. Nah lalu akur berdua sudah lalu diukur. Ternyata sebenarnya waktu itu persis sama. Nah lalu ujar Allah Ta'ala ini pulang, wahai bumi terhadap negeri nang ampah ke kampung dituju beparak. Lalu ujar Allah lawan bumi nang ditinggalakannya ikan berpanjang. Maka nang ini balebar sakilan, nang ini bahandap sakilan, lalu tak panjang 2 kilan satumbang awak. Nah, lalu diserahkan kepada malaikat rahmat. Nah sekarang pelajaran kita di sini apa? Ulun bukan masalah orangnya nang bertobat itu, ulun hendak membicarakan di sini kayak apa seharusnya tadi kita memandang hamba-hamba Allah. Ada di situ 2 contoh. Pertama ada seorang pendeta. Kemudian yang kedua ada seorang ulama. Pendeta itu memandang orang jahat
Ketika melihat orang jahat, lalu di dalam hati timbul kebencian, wajar. Melihat orang jahat itu sarik hati kita. Bahkan kadang-kadang kalau kita nafsu kita pun mendengar berita orang jahat, kita mudah-mudahan mati, mudahan masuk neraka. Rasanya kadarilah kalau melihat orang itu selamat masuk surga, apalagi tinggi pada kita. Udah, aku ini mulai salawasan Islam, tuh mengaji, tuh beribadat. Ada perasaan itu, dan itu kada bujur. Bukan kayak itu perasaan Rasulullah, bukan kayak itu perasaan Nabi Adam. Selama ada kesempatan orang menjadi baik, ini adalah seharusnya apa, kesempatan besar. Ayo, tampulu orang nang kada hendak aja terus didatangi supaya menjadi baik. Orang nang asik maksiat aja dibawa supaya hakon bertobat. Apalagi ada orang datang hendak bertobat, itu harus ditarik tangannya. Isinya apa? Perbedaan perasaan di hati kita. Nang ini isinya kasih sayang kepada hamba Allah, ada nang ini memandang kepada kebencian, kepada kejahatannya, benar aja tertutuplah hanya dengan pandangan itu tadi. Memang sarik kita kepada kejahatan. Makanya ujar tuh hati kita tuh harus dibedakan, benci dengan maksiat tetapi sayang dengan orangnya nang mengerjakan maksiat, benci dengan sifatnya. Jadi sehingga ketika orang itu hendak bertobat, kita dasar sayang kita lawan orangnya tuh sudah ada tadulu, maka kita hendak benar. Arti sayangnya itu hendak benar supaya sifatnya itu hilang. Jadi ketika ada kesempatan sifatnya hilang, maka segera kita tarik. Jadi ada kisah dua orang ulama, dan ini hanya saja kejadian, artinya nang di zaman modern inilah sudah ada orang-orang Amerika kisahnya lah hendak masuk Islam, orang tua. Orang Amerika itu hanya datang ke satu negeri, yaitu negeri Islam, daerah Arab sudah. Datang kepada ulama. Lalunya pada aku hendak masuk Islam. Sudah tua orangnya, lebih 60 tahun. Datang kepada seorang ulama, ulun hendak masuk Islam. Melihat orang Islam di daerah Muslim itu nyaman, tenang, damai, gitu. Lain benar lawan di negaranya di Amerika situ. Ujar ulama tadi, usah terusakan aja, kamu sudah alang-alang juga, parak mati juga sudah. Ditolak, kadahakon malah jadi 2 kali syahadat kadahakon. Lalu datang kepada ulama nang lain, nya dasar hendak serius. Datanglah nya kepada ulama nang lain. Lalu pada ulun ada melihat orang Islam kayak ini tertarik dan kepingin masuk Islam. Ayo iringi aku aja dan asyhadu alla ilaha illallah, langsung mengucap 2 kali syahadat. Lalu sudah mengucap 2 kali syahadat, lalu orang Amerika ini tadi berkisah, ulun sebenarnya sudah lawas hendak masuk Islam, cuma semalam datang ke situ malah kada dibariakan, suruh tatap kerja, udah tamu mulai alang-alang, artinya tuntungakan naikam agama. Ini ulama nang ini tadi takajud mendengar ada kakak itu ulama, artinya tuh kenapa mau sampai gitu? Siapa ulama nang itu, siapa? Guru anu. Lalu sini adalah siapa ada bisa nomor telepon guru anu. Ada aja orang, ada di antara orang hadir situ. Lalu di bisik sini telepon, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ikan bujur ka guru anu? Ada bujur ka, ada orang Amerika hendak masuk Islam. Bujur. Kadikam melajari kada. Pas saja melawan beritanya tadi. Kenapa maka kada anu? Orang itu 60 tahun maksiat. Lalu hendak masuk Islam, hendak ke surga lawan kita juga. Kenyamanan. Modelnya tuh kita kada rela kalau orang lain masuk, asa kita aja nang masuk surga, itu jangan masuk surga, biarkan sudah. Inya di dunia rame, di dunia nyaman, karena di akhirat hendak nyaman juga. Kita ini sudah bersakit-sakit di dunia. Jadi kita barang nang di akhirat nyaman. Kadang-kadang tuh ada hasad ngaran, itu penyakit di hati kita. Jadi ketika kita melihat misalnya orang nyaman di dunia, orang sugih, orang biarkan nya di neraka, sedangnya nyamannya di dunia, kayaknya kita nyamannya di akhirat. Ada kata-kata kayak. Lalu ketika orang sugih tadi hendak umpat baik juga, model ditolak, ayo ikan nyaman-nyaman itu kada bujur, itu bukan sifat khalifatullah fil ard. Bukan sifatnya Nabi Adam, bukan sifatnya Rasulullah SAW. Irhamu man fil ard. Sayangi semua yang ada di muka bumi. Sampai di dalam peperangan itu bukan tujuan kita untuk membunuh dengan kebencian, kada. Karena ini menghalang. Karena ini menjadi penghalang apa? Penghalang daripada syiar agama Islam, penghalang kita melaksanakan hukum-hukum Allah orang kafir. Jadi ketika inya misalnya membaca la ilaha illallah, kada boleh dibunuh lagi. Bahkan ketika inya lari, ujar Nabi, kada boleh dikejar di dalam peperangan. Jadi ada peraturan, bukan kebencian isinya, tetapi rahmat semata-mata, keinginan kita untuk melaksanakan tadi tugas sebagai khalifah Allah di muka bumi, untuk mengatur kita nang dapat mandat, dapat SK dari Allah untuk mengatur bumi, lalu ada nang menghalangi supaya hukum Allah jangan dilaksanakan, lalu terjadi peperangan. Apabila nya sudah menyerah, selamatkan. Ada boleh kalau sampai kita membunuh. Sayyidina siapa itu?
Hibbun Nabi, ibnu Hibbin Nabi siapa? Usamah bin Zaid. Usamah itu disebut kekasih Nabi, anak kekasih Nabi, karena Zaid ibnu Harithah itu Hibbun Nabi, kekasih Nabi. Anaknya pun kayak cucu bagi Nabi, itu anak angkat Nabi kan. Jadi Hibbun Nabi, ibnu Hibbi, al-Hibbu ibnul Hibb, itu adalah Usamah bin Zaid. Ya, itu pernah ketika sudah berperang Bakalahi kayak itu, lalu gugur dari kuda, lalu hendak dibunuh musuhnya orang kafir, lalu membaca la ilaha illallah, itu ditarusakan oleh Sayyidina Usamah sampai mati. Mengejar Sayyidina Usamah ini cuma menyelamatkan nyawanya dari pedang, benar aja bukan karena Allah. Buktinya tadinya hendak membunuh aku. Lalu sampai berita itu kepada Nabi, disariki oleh Nabi, padahal ini kesayangan Nabi, disariki benar oleh Nabi. Nah, kan wani-wani dari bahasa kita tuh, membunuh orang sudah kau pasani, kalau baca la ilaha illallah kada boleh lagi dibunuh. Tapi nya kada karena Allah wa Rasulullah, asyaqaqta qalbah jan Nabi, apa membelah dadanya, tahu bahwa nya kada karena Allah. Kita kada tahu ngaran hidayah. Allahumma inni atabarra'u min fi'li Usamah, ya Allah ulun berlepas, ulun kada umpatan. Napa nang diperbuat Usamah? Ulun kada umpatan, itu lain suruhan ulun. Itu tanggung jawab Usamah seorang kena di hadapan pian, sampai ke itu Nabi kita. Dan karena kita bukan ada kebencian lawan orang kafir, bukan kebencian lawan orang fasik, tetapi memang wakarraha ilaikumul kufra, kufurnya itu memang disuruh benci, wal fusuq, fasiknya itu, wal isyan, maksiatnya itu. Adapun orang-orang yang lain yang masih maksiat itu umat Rasulullah juga, jakanya kayak orang Islam, jakanya orang kafir itu hamba Allah juga. Dan cuma doakan mudahan ini dapat hidayah masuk Islam, orang yang kafir doakan mudahan dapat hidayah bertobat. Nah, itu kalau hubungan kita lawan orang lain. Cuma yang utama tadi sebelum kita membicarakan orang lain, diri kita dahulu. Kayak apa supaya nafsu kita ini kalau kita tundukkan menjadi hamba Allah. Dan kemudian kan bagi nong sudah beisian tanggung jawab tadi, beisian anak, beisian cucu, minanto, dan seterusnya. Nah, kayak apa supaya barataan? Nah, kita berada di jalan Allah ini, berada di belakang Rasulullah. Nah, ini pelajaran langit pertama. Kita ini lawas di langit. Minggu kainnya langit kedua, minggu kainnya langit ketiga, insyaallah. Lawas lagi kita hanya balik ke bumi. Jadi masih di langit saja. Berapa minggu kah kita ini di langit? Perjalanan Rasulullah. Sambil kita nang mengambil pelajaran, linuriyahu min ayatina, kan tuh melihat tanda-tanda kekuasaan. Innahu wasamiul basir. Insyaallah karena akan datang summa sa'ida ila sama'is tsaniyah. Kemudian naiklah Nabi kita ke langit kedua. Nah, apa yang terjadi di langit kedua? Kita akan mengikuti pada pengajian minggu yang akan datang. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah taufik dan hidayah kawa mengamalkan ilmu yang bermanfaat itu dengan ikhlas, dengan istiqamah sampai kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan karena kita dikumpulkan di surga Illiyin bersama dengan guru-guru kita, bersama dengan wali-wali Allah, bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadiniyatu ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratil nabi. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال نعوذ بالله من حال أهل النار نسألك حبك وحب من يحبك بكل عمل مقرب إلى حبك اللهم استر عيب معلمين عنا ولتذر ببركات علومهم عنا اللهم إنا نسألك الإخلاص في طلب العلم وفي نشره وفي جميع الطاعات وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.